Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sudah selesai membahas bagian yang pertama dari kitab ini, yaitu tentang tauhid dan syirik. Kita masuki bagian yang kedua, akan berbicara tentang 3 tingkatan agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketiga-tiganya terjelaskan dalam salah satu hadis yang panjang dan dikenal sebagai hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Disebut hadis Jibril karena di hadis ini diceritakan tentang kedatangan Jibril dalam bentuk seorang lelaki, lalu bertanya tentang 3 level agama kita, Islam, Islam, iman, dan ihsan kepada Nabi SAW, lalu diterangkan oleh Nabi SAW. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Yahya bin Ya'mar. Dia berkata, kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Hamid bin Abdurrahman al-Humairi hajaini aw mu'tamirain. Orang yang pertama kali berbicara tentang takdir di Basrah, maksud berbicara di sini menolak, mengingkari adanya takdir, disebutnya Qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak adanya takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Di Basrah yang pertama kali orang menolak takdir namanya Ma'bad al-Juhani. Dan itu bikin geger, viral saat itu. Membuat orang banyak kebingungan. Maka Yahya bin Ya'mar menyatakan, aku dan Hamid bin Abdurrahman al-Humairi berangkat haji atau umrah. Maka kami berkata, lau laqina ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alna amma yaqulu haula'i fil qadar. Kita berkata, semoga aja kita berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi SAW. Saat itu para sahabat Nabi masih ada beberapa yang hidup, termasuk Ibnu Umar. Kita nanti akan bertanya kepada dia tentang omongan orang-orang yang mengingkari takdir. Kebetulan kami berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam masjid. Kami menghampirinya. Aku di sebelah kanannya, sedangkan dia di sebelah kirinya. Aku menyangka sahabatku yaitu Hamid bin Abdurrahman akan menyerahkan
hak untuk berbicara atau bertanya kepadaku. Aku lebih bisa mewakili dia. Lalu aku berkata, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilm. Wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu kunyah bagi Ibnu Umar. Muncul beberapa orang di daerah kami. Mereka membaca Al-Quran dan membahas ilmu. Lalu diceritakan di antara yang dibahas, annahum yaz'umuna alla qadar wa anal amr unuf. Mereka menyangka, berkeyakinan tidak ada takdir. Urusan ini tergantung kita. Bagaimana tuh tentang orang seperti itu? Ditanyakan kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menjawab, فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي. Kalau kamu berjumpa dengan orang itu, sampaikan kepada mereka, aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari aku. Terus Ibnu Umar berkata, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, lau anna ahadahum mithlu Uhudin dhahaban fa'anfaqahu fi sabilillah ma qabbalahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, yang Ibnu Umar bersumpah dengan menyebut namanya, seandainya salah seorang di antara mereka yang dimaksud adalah orang yang ingkar kepada takdir. Kalau salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, entah berapa ribu ton, pasti bernilai triliunan, bisa bikin negara kalau punya emas sebesar gunung Uhud. Kalau mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Nanti ada penjelasan kenapa. Salah satunya orang yang tidak beriman kepada takdir kufur. Karena iman kepada takdir salah satu di antara rukun iman yang keenam. Satu di antara rukun iman tidak diimani, kufur sudah. Ibadahnya semua ditolak. Apa hujjah atau alasan atau dalilnya? Berkata Ibnu Umar, haddatsani abi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Umar bin Khattab. Kata Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ar la yuru alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi alaihi salatu wassalam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kata Umar, ketika kami berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, kontras, dan tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Fresh, seger. Kalau bekas safar, perjalanan jauh waktu itu ya, belum ada mobil. Mungkin sepeda juga belum ada. Mungkin jalan kaki, pakai onta, pakai kuda. Kalau jalan jauh kelihatan lusuh, lelah. Ini mah enggak, pakaiannya bersih, fresh, seger. Tidak terlihat bekas safar, jadi bukan orang jauh. Tapi anehnya tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya.
disebut orang dekat, tidak ada yang mengenal, disebut orang jauh, tidak ada bekas safar pada dirinya. Lalu dia duduk di depan Nabi SAW, menyandarkan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi SAW, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasul SAW. Kelihatan akrab dengan Nabi SAW. Padahal ini orang asing. Waqala, lalu orang ini berkata, Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau saum Ramadan, engkau haji ke Baitullah bila engkau mampu di jalannya. Lahirlah 5 rukun Islamiyah, syahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Qala, orang itu berkata, Shadaqta, benar engkau. Melihat gitu Umar berkomentar, fa'ajibna lah, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami kaget. Ongkoh, bahasa Sunda mah enak. Ongkoh bertanya, setelah dijawab membenarkan. Ongkoh teh apa tuh ya bahasa Indonesia? Dia bertanya kepada Nabi SAW, setelah dijawab membenarkan benar jawaban. Seolah-olah ngetes. Atau seolah-olah itu dukungan terhadap jawaban Nabi SAW. Lalu orang tadi berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Terangkan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Dari sini lahirlah rukun iman yang 6. Coba perhatikan ketika menyebut 5 rukun iman yang pertama, Nabi SAW hanya memakai huruf waw ataf tanpa mengulang fi'il atau kata kerjanya. Beliau menyatakan iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir. Iman itu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, tidak wa an tu'mina billah wa tu'mina bi malaikatihi wa tu'mina bi kutubihi, tidak. Tapi pakai waw ataf. Beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada kitabnya dan kepada rasulnya dan kepada hari akhir. Pas mau menjelaskan iman kepada takdir diulang lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman, diulang lagi imannya tuh, kepada takdir baik yang baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Kenapa? Yang 5 awal tidak diulang fi'il atau kata kerjanya, yang takdir terakhir diulang. Pengulangan ini penekanan. Kenapa ditekankan? Apakah penting? Iya, tentu saja. Tapi bukan berarti yang 5 awal tidak penting. Sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada yang ke-6. Kenapa diulang? Penegasan yang merupakan isyarat
kelak di akhir zaman iman kepada takdir ini akan ada yang mengingkari loh. Dan ini terbukti benar. Sahabat masih ada. Nun jauh di sana di negeri Basrah sudah mulai ada orang yang ingkar kepada takdir. Dan terwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Ada nggak sekarang orang yang mengingkari adanya takdir baik sebagian ataupun seluruhnya? Banyak. Ini anak turunan Ma'bad al-Juhani, salah seorang tokoh Qadari, aliran Qadariyah yang mengingkari adanya takdir. Dan ini mereka berbagai macam sekte. Ada yang keseluruhan, ada yang sebagian, ada yang secara global saja Allah takdirkan, secara rinci mah tidak. Ini semua Qadari, ingkar kepada takdir, bertolak belakang dengan ayat, bertolak belakang dengan hadis yang sahih. Ayat menyatakan yang kecil, yang detil pun sudah Allah takdirkan. Daun yang jatuh di tengah hutan yang sepi itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Walaupun itu kata kita nggak penting. Apa sih pentingnya daun yang jatuh? Ada nggak efeknya kepada kehidupan manusia? Mungkin bagi kita yang berpikiran pendek nggak ada lah. Tapi itu Allah takdirkan. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis semua di sebuah kitab Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini sudah tertulis, takdirnya sudah ada, termasuk yang rinci itu ayat. Belum hadis-hadis yang nanti akan kita bahas pada waktu membahas masalah takdir. Diisyaratkan tuh. Kenapa ditekankan dengan mengulang fi'il atau kata kerja wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih? Kenapa ditekankan? Ini isyarat. Pegang teguh keyakinanmu kepada takdir, karena suatu saat akan ada yang mengingkari dan mempengaruhi orang banyak. Betul terjadi. Sahabat masih ada, muncul tokoh namanya Ma'bad al-Juhani yang mengingkari terhadap adanya takdir. Kedua, khusus tentang takdir juga nih, diisyaratkan aja dulu, rinciannya nanti. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena apa? Nabi menyatakan khairihi wa syarrih. Ada yang baik, ada yang buruk. Bukankah takdir ketetapan Allah? Ya, berarti ada ketetapan Allah yang buruk dong. Ini harus dirinci. Jangan dijawab, ya ada yang buruk. Jangan dijawab, tidak, semua ketetapan Allah mah baik. Kalau jawabnya begitu, dua-duanya salah. Tapi yang benar dirinci. Qadar itu ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Pertama, ketetapan Allah. Kedua, kejadian sebagai peristiwa dari ketetapan Allah itu. Ketetapannya dan peristiwanya. Kalau ketetapan Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Tapi peristiwa yang Allah tetapkan, ya ada yang buruk. Kenapa buruk? Karena memang membuat orang menderita. Karena memang membuat orang sengsara, sedih, menangis. Ya enggak? Orang yang kena musibah, peristiwa musibahnya buruk. Menimbulkan masalah. Tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Peristiwanya buruk. Tapi ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa yang buruk itu pasti baik.
Inilah yang dimaksud takdir yang buruk itu peristiwanya, bukan ketetapannya. Saya sering memberikan ilustrasi, gambaran. Pasien datang ke dokter, dokter memeriksa, kata dokter harus disuntik. Ketetapan dokter menyuntik orang itu baik apa bagus? Baik dan bagus. Karena dengan ilmu yang dikuasai, dokter menyatakan disuntik lebih cepat efeknya, reaksi kesembuhannya. Bukan karena sentimen saya sebel ke orang ini makanya suntik aja, bukan. Biar sakit, biar menjerit sampai dalam patahin. Nggak ada yang begitu dokter kan. Ketetapan dokternya baik, tapi peristiwa suntikannya buruk. Kenapa? Karena menyakitkan fisik ataupun psikis. Orang yang disuntiknya sakit nggak? Fisiknya iya sakit sampai nyengir kalau anak-anak nangis. Secara psikis orang itu takut, tegang, iya muncul pikiran macam-macam. Jangan-jangan salah obat, jangan-jangan ke tulang nancep nggak bisa dicabut, jangan-jangan si jarumnya patah terus harus dioperasi. Ada pikiran itu dalam diri orang yang mau disuntik? Ya, saya juga begitu. Ada pikiran itu. Puluhan kali disuntik, setiap disuntik gitu pikirannya. Ya, peristiwa suntikan itu buruk bagi pasien. Kadang buruk juga bagi dokter, tega gitu ya. Tapi ketetapannya baik apa buruk? Baik. Makanya pasien walaupun tahu itu sakit dan berisiko, dia pasrah, mangga dok, gitu kan. Setelah itu kata dokter bayar. Setelah itu minggu depan kesini lagi saya suntik lagi, saya mintai duit lagi. Ketetapan dokter tuh. Si pasien kapok apa tidak? Tidak kapok. Siap dok. Kenapa dia sepasrah itu kepada keputusan dokter yang membuat dia menderita? Karena dia tahu walaupun menderita efeknya baik. Bisa sembuh dan kesembuhannya lebih cepat dibanding dengan pil. Dia tidak, kadang-kadang tidak memilih pil. Mau pil mau disuntik, suntik aja dok, kan gitu ya. Dia siap korban uang lagi, dia siap korban waktu dan tenaga ke sana, dia siap juga korban sakit lagi. Begitu pasrah. Karena yakin ketetapan dokter menyuntik dia bagus. Kenapa itu kita tidak terapkan kepada takdir Allah? Ketika memberi musibah, penderitaan kepada kita, tahu ini menyakitkan, ini membuat kita menderita. Tapi kenapa tidak pasrah, optimis seperti pasien ke dokter tadi? Nah, jadi yang dimaksud adakah takdir yang buruk? Harus dirinci. Kalau ini maksud takdir sini ketetapan Allah, nggak ada yang buruk. Semua ketetapan Allah baik. Kalau yang dimaksud takdir di sana peristiwa yang Allah tetapkan, iya, ini ada yang buruk. Ini jawaban Nabi SAW ketika oleh Jibril, oleh orang tadi. Orang tadi itu memang nanti Jibril ya. Ditanya apa itu iman? Dijawab, imanlah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruknya. Dijawab begitu, orang tadi berkata lagi, shadaqta, benar engkau. Lalu orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Lihat, ihsan ini hubungan manusia dengan Allah lah, bukan dengan Rasul atau yang lain-lain. Kata Nabi SAW ketika ditentang apa itu ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi ketika kalau engkau tidak melihat, dia melihatmu. Ihsan adalah perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah.
Oleh Allah, bukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menyatakan saya ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Wah, nggak mungkin. Maksudnya ihsan kepada Rasul. Ihsan mah kepada Allah, bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngeles kayak kusir. Lalu orang tadi berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Tentang ihsan nanti dijelaskan secara detail. Mungkin 2 tahun lagi. Karena kita harus menerangkan Islam dulu, rukun iman dulu, itu juga bisa setahun lebih penjelasannya ya. Baru ihsan. Lalu orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya waktunya kapan kiamat terjadi. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu. Nabi SAW nggak tahu. Yang bertanya Jibril juga nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Kalau 2 makhluk termulia sejagat tidak tahu kapan waktu kiamat, maka apalagi yang lain. Jangan percaya kepada ramalan-ramalan kiamat. Dari manapun sumbernya. Nabi dan Jibril juga tidak tahu, apalagi orang biasa. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah di sisinya ada ilmus sa'ah. Pengetahuan tentang terjadinya kiamat kapan. Dan dia tidak memberitahukan kepada seorang pun. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Malaikat Jibril tidak, apalagi malaikat yang lain. Nabi Muhammad tidak, apalagi orang lain. Nggak ada yang tahu. Lalu malaikat Jibril itu berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu terangkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka dijelaskan antalidal amatu rabbataha wa antaral huffata al-urata al-alata ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Tanda kiamat adalah bila seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Dan engkau melihat orang yang huffat, urat, alat. Hufat itu orang yang nyeker, tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu. Miskin. Urat, dia telanjang, tidak berpakaian. Alat, dia fakir, papa, miskin. Tapi yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan megah. Ini tanda kiamat. Dan yang dijelaskan ini tanda kecil dari kiamat. Kita kan pernah membahas kitab Asyratus Sa'ah di Pusdai. Sudah selesai. Sekarang berlanjut ke Al-Qiyamatul Kubro. Asyratus Sa'ah itu tanda-tanda kiamat. Di sana diterangkan tanda kiamat itu ada 2. Ada yang besar, ada yang kecil. Tanda besar dan tanda kecil. Tanda besar 10, mulai dari munculnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terus sampai terakhir matahari terbit dari sebelah barat. Itu tanda-tanda besar 10. Itu sudah kita bahas. Tanda kecil ada 3. Tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Seperti contoh terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Sudah dekat kiamat dan sudah terbelah bulan. Sudah terjadi, itu tanda kiamat. Dan tidak terjadi lagi sampai sekarang. Termasuk kelahiran dan wafatnya Nabi SAW itu tanda kiamat. Sudah dekat kiamat. Tanda kecil, dan itu tidak mungkin terjadi lagi. Nabi SAW tidak mungkin lahir kembali. Dan beberapa yang kita pernah jelaskan.
Itu tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Ada tanda kecil yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Di antaranya ini, antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Sebagian ulama menyatakan ini sudah terjadi. Sebagian lagi belum, tapi nanti akan terjadi di akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya adalah dua makna. Makna majazi, makna kiasan. Ada makna hakiki, makna yang sebenar. Adapun makna majazi ini sudah terjadi, yaitu ini kiasan dari kedurhakaan anak terhadap ibunya. Ibunya dibikin seperti babu, seperti pembantu, seperti hamba sahayanya. Anaknya bagaikan raja, bagaikan tuannya. Durhaka dia. Ada zaman kiwari anak yang seperti itu? Ada banyak. Di sini ada? Semoga tidak ada, tapi kayaknya ada. Ikhwah akhwat yang masih memiliki orang tua, muliakan mereka sebelum menyesal. Sebelum mereka meninggalkan kita untuk selama-lamanya, tertutup tuh doa orang tua untuk kita. Tertutup pintu surga melalui orang tua itu. Dengan meraih keridhaannya. Kalau sudah meninggal baru nyesel. Kalau umpamanya kita memperoleh kesulitan, tiba-tiba ada solusi, ada jalan keluar. Yakini, itu salah satu dikabulkannya doa orang tua untuk kita. Orang tua selalu mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Tanpa sepengetahuan anaknya dalam sholatnya, dalam sujudnya, di momen-momen yang mustajab untuk berdoa. Yang disebut hanya anak loh. Tidak hanya sih orang tuanya disebut, tapi anak tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah luput dari mulut orang tuanya ketika berdoa. Ya Allah, mudahkan urusan anak saya, pintarkan, cerdaskan, solehkan, sehatkan. Begitu tuh. Apalagi mendengar anaknya punya masalah, anaknya sakit, anaknya sedang depresi. Doa orang tua. Tiba-tiba kita umpamanya ada kesulitan, tiba-tiba ada jalan keluar, ada solusi. Yakini, salah satu doa orang tua kita dikabul tuh, tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau orang tua sudah tidak ada, tertutup. Jadi yang dimaksud antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang hamba saya wanita melahirkan tuannya, ini maknanya adalah durhakanya anak kepada ibu. Ini salah satu tanda kiamat. Sudah terjadi sekarang? Sudah. Sejak kapan? Mungkin sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang masih terjadi? Ya, masih terjadi. Itu tanda kecil yang kedua. Tanda kecil yang pertama yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Tanda kecil yang kedua sudah terjadi dan masih terjadi. Itu banyak. Banyaknya pembunuhan. Munculnya orang-orang bodoh yang ijtihad berbicara tentang ilmu agama. Ini masih itu. Tanda kiamat. Ya. Nah, yang ketiganya tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti nanti akan terjadi. Ini ada beberapa poin. Mungkin nanti terbahas dalam membahas masalah ini. Nah, inilah makna yang pertama dari seorang hamba wanita melahirkan tuannya, durhaka. Ini makna majazi. Adapun makna yang kedua, makna hakiki. Benar, ibunya statusnya hamba sahaya, tapi anak yang dilahirkannya merdeka. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, ya sudah terjadi zaman dahulu. Sebagian ulama belum, tapi nanti akhir zaman. Sekarang tidak terjadi karena sekarang ini tidak ada lagi status perbudakan, ya enggak?
Tapi mungkin nanti di akhir zaman akan muncul kembali perbudakan. Perbudakan lahir hasil dari peperangan. Yang kalah, yang mati ya sudah. Yang masih hidup ditawan. Statusnya sebagai perbudak, sebagai budak, hamba sahaya. Sekarang dihapus, ya. Tapi apakah selamanya? Tidak. Mungkin nanti akan ada lagi peperangan, kemudian yang kalah dijajah, dan yang masih hidup jadi hamba sahaya. Jadi budak bagi tuannya, mungkin. Makanya Islam, aturan perbudakannya tetap ada, permanen sampai akhir zaman. Ayat Al-Quran, hadis ada. Salah satunya denda, bebaskan budak. Hubungan suami istri di siang hari, bebaskan budak. Ada sumpah yang dilanggar, bebaskan budak. Ini berlaku. Ayat itu ayat. Ini hadis juga yang sahih. Tidak mungkin terhapus. Sekarang ada perbudakan, ayat ini nggak berlaku. Enggak. Ayat menyatakan hamba sahaya halal digauli oleh tuannya. Ayat. Lihat surah Al-Mu'minun, lihat juga surah Al-Ma'arij. Tentang orang-orang beriman, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang berimanlah orang yang menjaga, memelihara faraj-faraj mereka. Kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Kepada kedua ini maka boleh, halal. Ayat, bukan hadis. Hadis banyak lagi. Ini bukan pendapat, ini ayat. Ada dalam surah Al-Mu'minun ayat-ayat awal, ada lagi dalam surah Al-Ma'arij pertengahan, lafadznya persis sama. Hadis Nabi SAW, man tazawwaja imru'atan awishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Siapa orang yang menikahi seorang wanita atau membeli budak perempuan, hamba saya wanita, pegang tuh ubun-ubunnya dengan tangan kanannya. Ke istri begitu, ke hamba saya juga begitu. Statusnya halal. Bagi istri halal bagi suaminya, budak halal bagi tuannya. Lalu doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu alaiha. Wa'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau tetapkan bagi wanita ini. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan atau kejahatan wanita ini dan keburukan yang Engkau tetapkan. Itu persis sama memperlakukan istri dan hamba saya karena kehalalannya sama. Ayat nggak bisa dihapus, hadis nggak bisa dihapus, berlaku sampai akhir zaman. Sekarang nggak ada perbudakan, apakah dihapus? Enggak, sekarang nggak ada, mungkin nanti ada. Hasil peperangan, yang kalah masih hidup ditawan, statusnya budak kalau tidak ditebus. Karena halal, lalu digauli oleh tuannya. Kalau dia hamil, dalam istilah fikih disebut ummul walad. Hamil. Walaupun tidak dinikahi, ya halal. Ayat dan hadis yang sahih. Ketika wanita ini melahirkan anak dari tuannya, status anaknya merdeka. Sementara status ibunya ini tetap hamba sahaya. Anaknya merdeka karena dinisbatkan kepada bapaknya dan bapaknya adalah tuannya bagi ibunya. Otomatis anaknya menjadi tuan juga bagi ibunya. Inilah yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbata. Kalau seorang amat, seorang hamba saya wanita melahirkan tuannya. Ini kasusnya seperti itu. Anaknya merdeka, ibunya tetap hamba sahaya dan anaknya otomatis menjadi tuan bagi ibunya. Cuma kalau tuannya ini meninggal,
otomatis wanitanya ini hamba sah yang punya anak dari tuannya otomatis merdeka. Itu aja keuntungannya. Sementara wanita lain yang tidak punya anak dari tuannya tetap statusnya sebagai budak. Hadis ini mengisyaratkan akan adanya perbudakan kembali di akhir zaman. Hasil dari peperangan. Dan kita tahu ketika menjelaskan amaratus sa'ah atau asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, nanti itu akan muncul perang besar di akhir zaman. Antara Islam dan Nasrani di satu pihak bersatu melawan agama lain. Menanglah Islam dan kaum Muslim dan Nasrani. Begitu menang kata Nasrani, hidup salib. Kata kaum Muslimin, Allahu Akbar. Muncul sentimen agama lagi. Lagi perang. Menanglah kaum Muslimin. Yang kalah ditawan menjadi budak, hamba sahib. Berlaku lagi hukum perbudakan menurut ajaran Islam. Ini menunjukkan di akhir zaman akan ada lagi perbudakan. Dan anak yang lahir dari seorang hamba sahaya yang hamil oleh tuannya itu merdeka dan statusnya menjadi tuan bagi ibunya. Apa ini sudah terjadi? Di zaman dulu pernah terjadi. Sekarang terhapus perbudakan. Suatu saat muncul lagi perbudakan, berlaku lagi. Inilah yang dimaksud salah satu di antara tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, kalau seorang hamba sahaya wanita sudah melahirkan tuannya. Jadi yang dijawab oleh malaikat Jibril ketika ditanya, yang dijawab oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, apa tanda-tanda kiamat? Yang beliau terangkan tanda-tanda kecil. Tanda kecilnya banyak, puluhan, tapi yang diterangkan di sini 2. Pertama, kalau hamba sahaya melahirkan tuannya dengan makna yang tadi, 2 makna, majazi dan hakiki. Yang kedua adalah kalau engkau melihat orang miskin, telanjang badannya, tidak beralas kaki, mereka penggembala kambing tapi berlomba-lomba di dalam bangunan. Ini juga tanda kecil, maknanya juga banyak. Salah satu maknanya adalah orang yang bahasa kitanya sotoy. Bodoh, tidak berilmu, tapi sok tahu dan menggarap yang bukan faknya. Tadi disebutkan orang yang miskin, telanjang badannya, keahliannya menggembala kambing, tapi berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan yang megah. Bukan faknya kan? Bukan ahlinya kan? Itu salah satu tafsirannya, penjelasannya. Bukan satu-satunya, makna lainnya banyak. Itulah yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, ada 4. Pertama, Islam. Lalu jawabannya melahirkan rukun Islam yang 5. Kedua, iman. Jawabannya melahirkan rukun iman yang 6. Ketiga, ihsan. Melahirkan 2 rukun ihsan. Nanti akan kita bahas. Rukun pertama, engkau melihat Allah. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah. Rukun keduanya, Allah melihat kamu. Pertanyaan yang keempatnya tentang kiamat. Baik waktunya, kalau waktunya nggak tahu. Tandanya. Tandanya dijelaskan 2 di antara. Ini hanya tanda kecil. Setelah itu kata Umar, "Tsumman talaqa falabithu maliya, tsumma qala li, ya Umar, atadri manis sa'il?" Setelah itu orang tadi yang memakai pakaian putih, rambut hitam, pergi berlalu, lesweh, hilang. Setelah itu Nabi SAW bertanya, "Hai Umar, kamu tahu nggak siapa yang nanya tadi?" Dijawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Boleh nggak kita mengatakan ini sekarang?
Menurut antum gimana? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nggak boleh, karena Rasul SAW sekarang sudah meninggal, sudah tidak ada. Ini hanya boleh dikatakan ketika beliau masih ada, ya. Kita hanya boleh wallahu a'lam bissawab, boleh atau tidak tahu. Jangan sotoy, tahu apa ya, kayak mikir heula. Nah, itu berarti nggak tahu, memaksa-maksakan diri memberi jawaban yang tidak diketahui. Berkatalah Rasul SAW, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian, tentang 4 hal. Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa tidak langsung Jibril? Kenapa harus melalui tanya jawab? Kenapa harus Nabi SAW yang menjawabnya, yang menerangkannya? Kenapa tidak dikatakan, saudara-saudara, saya terangkan bahwa Islam Allah begini, iman begini. Kenapa tidak begitu? Kalau malaikat Jibril berbicara begitu, apa yang disampaikan itu wahyu, berarti semua sahabat yang hadir memperoleh wahyu langsung dari malaikat Jibril. Berarti jadi nabi semua tuh. Makanya tidak demikian cara Allah menerangkan 4 poin tadi dengan mengutus Jibril. Tidak langsung Jibril yang menjelaskannya, tapi melalui lisan Rasul SAW. Biar beliau yang menerangkan. Tapi dituntun, penjelasannya dituntun melalui pertanyaan. Apa itu Islam? Dijawab. Apa itu iman? Dijawab. Apa itu ihsan? Dijawab. Dan didukung, oh benar. Jawaban itu tidak salah. Kapan kiamat? Nggak tahu. Apa tandanya? Ini. Dengan demikian tetaplah yang memperoleh wahyu hanya 1 orang, yaitu Nabi SAW. Di zaman itu sampai hari kiamat nggak akan ada lagi Nabi, dan pesan dari Allah melalui malaikat Jibril tersampaikan secara benar. Itu yang menjadi alasan kenapa tidak langsung Jibril yang menerangkan ke-4 hal tadi, ya. Ini hadis dikenal dengan sebutan hadis Jibril alaihi salatu wassalam, disebabkan karena kedatangan malaikat Jibril bertanya tentang 4 hal tadi dan dijawab. Banyak sekali faidah yang bisa kita dapat dari sini. Salah satunya adalah Jibril dan juga beberapa malaikat berkemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelma menjadi apapun yang Allah kehendaki. Dalam hal ini menyamar, katakanlah, berbentuk orang normal biasa, makanya tidak dikatakan aneh. Tapi itu bukan dalam bentuk asli. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika malaikat menjelma menjadi orang, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh orang juga dimiliki oleh malaikat. Ini ketika itu bisa terlihat, bisa terdengar, bisa teraba juga, tidak transparan, tidak berupa gelombang atau ruh, tidak bisa menembus tembok gitu, biasa seperti orang. Kalau dipukul gimana bisa? Dan ini pernah kejadian kan? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Yaitu ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa meminta nyawa. Malakul maut ini berupa orang. Oleh Nabi Musa ditolak, ditonjok itu malakul maut sampai kedua matanya keluar. Akhirnya kembali kepada Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini oleh orang yang menggunakan akal ditertawakan.
diingkari. Termasuk orang-orang Syiah ahlakahumullah mentertawakan. Hadis apa ini? Masa malaikat bisa dipukul? Harusnya sebelum dipukul juga menghilang. Masa Nabi Musa diminta nyawa oleh Allah melalui malaikat menolak? Masa Nabi Musa sampai nonjok dadegler teh apa ya? Sasangklang dadegler teh. Apa artinya? Tidak berperasaan sampai nonjok sampai matanya keluar. Kan gitu ya, nggak masuk akal. Karena apa? Difahami oleh orang yang akalnya dangkal. Ya tertawa. Ketidakmampuan akalnya itu menyebabkan mereka mentertawakan hadis ini tanpa disadari mereka mentertawakan kebodohannya sendiri. Adapun ketika para ulama yang menjelaskannya luar biasa, jadi sangat masuk akal dan banyak faedah di sini. Di antaranya adalah Nabi Musa nggak tahu, disangkanya ini orang biasa. Kan malaikat nyamar menjadi orang biasa datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak tahu ini malaikat karena berbentuk orang, ya nggak? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin id ja'ahu, gitu kan? Faqalu salama qala salamun qaumun munkar. Itu nggak tahu bahwa ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Disuguhi kambing bakar, nggak disentuh, takut karena ini malaikat. Nah, Nabi Musa didatangi malakul maut dalam bentuk orang minta nyawa. Beliau belum tahu ini malaikat. Dan hukum di zaman Nabi Musa kalau ada orang mau ngebunuh, tonjok aja lawan. Makanya ditonjok dan ketonjok karena dia sedang menyamar menjadi orang, maka sifat kemanusiaannya tetap melekat pada dirinya, nggak bisa menghilang sekaligus, nggak kebal, matanya keluar. Malakul maut kembali kepada Allah, lalu Allah mengembalikan kembali penglihatannya, matanya, lalu disuruh lagi datang kepada Nabi Musa, bilang kepada dia, kalau kamu ingin umurmu panjang, tutupkan telapak tanganmu ke punggung sapi. Setiap satu helai bulu sapi yang tertutup itu tambahan 1 tahun usia bagimu. Yang tertutup begini ada 100 helai, lebih atau ribuan berarti. Setelah itu baru tahu, oh ini malakul maut. Lalu pasrah. Masuk akal enggak? Sangat masuk akal. Nah, dari hadis ini salah satu faedahnya adalah malaikat kalau menjelma menjadi orang, dia bersifat seperti orang. Bisa disentuh, dilihat, dipukul juga bisa. Nggak bisa langsung menghilang, berubah bentuk lagi kepada menjadi bentuk lain, sebab bukan Power Ranger itu. Jadi tetap seperti manusia pada umat. Termasuk malaikat Jibril ketika menjelma menjadi orang, maka sifat kemanusiaannya melekat pada dirinya ketika itu. Bisa terlihat, terdengar, dan tersentuh, dan seterusnya, ya. Dan ini juga berlaku untuk bangsa jin. Ketika bangsa jin menjelma, baik menjadi binatang, menjadi orang, bisa diapa-apakan oleh kita. Kalau terlihat, bisa disentuh berarti itu. Bisa dipukul, bisa. Bisa dibunuh, bisa. Kan ada kisah sahabat. Pulang ke rumah istrinya di luar, ternyata dalamnya ada ular bergulat, mati dua-duanya. Ternyata ular itu jelmaan jin, mati dua-duanya. Jadi ketika menjelma bisa diapa-apain, ditangkap bisa. Ya perlu dimasukkan ke botol. Ada hadis kisah Abu Hurairah menangkap jin, iya, bisa ditangkap dan nggak bisa lepas. Bisa disakiti, iya. Bisa dibunuh, iya. Berisiko kalau mereka menampakkan diri. Karena berisiko mereka tidak sembarangan menampakkan diri. Karena tadi berisiko begitu jelek, tangkap, udah diikat, nggak bisa lepas. Masukkan ke botol, nggak perlu, nggak bisa masuk. Karena lagi menjelma.
Makanya aneh kalau nangkap jin dimasukkan ke botol, itu korban dongeng. Inilah pembahasan tentang hadis Jibril. Rincian syarah yang lebih detail insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya, mulai dari rukun Islam sampai hari kiamat nanti ya. Sekarang cukup sampai di sini, waktu untuk menjelaskan sudah habis, tinggal tersisa untuk tanya jawab. Khusus hari Jumat kita khususkan pertanyaan dari pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Lukman di studio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama di sesi tanya jawab ini dari Bandung dengan Ibu Mira. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana orang yang saat diingatkan untuk hijrah dan istiqomah tapi malah bilang itu mah gimana takdir Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Orang bermaksiat disuruh tobat. Jawabnya gimana takdir Allah? Jawabannya sih sebenarnya benar, cuma ada kekeliruan, kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia berhujjah dengan takdir untuk melegitimasi dosa dan kesalahan. Jadi kalau umpamanya orang berbuat maksiat ditegur, kenapa kamu berani melanggar larangan Allah? Dia bilang ini takdir. Betul itu takdir, makanya terjadi. Tapi kesalahannya dia melegalisir kesalahannya dengan alasan takdir. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu akan ditakdirkan juga menerima azab atas dosa-dosanya. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada pencuri ditangkap, mau dipotong tangannya. Orang itu bilang, ya Rasulullah, ana asriqu biqadarillah. Wahai Amirul Mukminin, bukan ya Rasulullah. Wahai ya Amirul Mukminin, aku mencuri itu karena takdir Allah. Apa kata Umar? Idzan naqta'u aydiyak biqadarillah. Kalau begitu, kami pun akan memotong kedua tanganmu karena takdir Allah juga. Kalau tahu bahwa dia bermaksiat itu karena takdir Allah, mestinya introspeksi. Gimana cara introspeksinya? Yaitu coba kenapa Allah sampai mentakdirkan dia bermaksiat. Karena Allah itu maha sayang dan maha adil. Allah takdirkan seseorang bermaksiat itu hukuman atas dosa dia sebelumnya. Coba lihat banyak ayat dan hadis. Di antaranya hadis yang sering saya ungkapkan, sahih riwayat Bukhari dan Muslim, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Wajib kalian jauhi dusta. Karena dusta menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu dosa yang tadinya belum dia lakukan, tapi karena berdosa, dia jadi berani melakukan dosa itu. Karena berdusta, kok jadi berani? Itu hukuman Allah. Allah mencabut hidayah dari diri dia. Lalu diberikan keinginan untuk berbuat dosa yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Hukuman atas dosa berupa dusta. Jadi kalau Allah mencabut hidayah dari diri seorang, kalau Allah menyesatkan seorang, ketahuilah bahwa itu hukuman dari Allah atas dosa dan kesalahan dia sebelumnya. Makanya setelah berdosa, setelah bermaksiat, wajib tobat. Kalau enggak tobat, dicabut hidayah, diberikan keinginan untuk berbuat maksiat selanjutnya. Sebagaimana hidayah juga pemberian Allah. Kenapa Allah memberi hidayah kepada seorang? Itu hadiah karena
ketaatan, amal soleh, ibadah yang dia lakukan sebelumnya. Umpamanya seorang baca Quran nih. Setelah beres baca Quran, tiba-tiba ujug-ujug ingin infak, ingin sedekah. Setelah beres baca Quran, tiba-tiba ingin sholat sunnah. Setelah beres baca Al-Quran, tiba-tiba ingin menolong orang. Keinginan itu Allah yang kasih. Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada dia sebagai hadiah atas ibadah dan amal soleh yang dilakukannya. Kalau hidayah adalah hadiah atas kebaikannya, maka tercabutnya hidayah dan keinginan bermaksiatlah hukuman atas kemaksiatan dia. Makanya kalau seseorang tiba-tiba berat ibadah, kecenderungannya kepada maksiat, ingat itu hukuman dari Allah. Mungkin kita sudah melakukan dosa sebelumnya. Coba introspeksi, pikirkan, oh ini segera tobat. Maka kalau tobat, dihapus dosanya, dihapus efek buruk dari dosa yaitu malas ibadah. Allah cabut, Allah hapus, akhirnya kita semangat lagi ibadah. Allah kasih hidayah atas tobatnya. Orang yang tobat berarti dia ibadah dengan cara bertobat. Allah akan kasih hidayah untuk semangat kembali ibadah setelah itu. Jadi kalau umpama seseorang berada di tengah-tengah kebiasaan maksiat, disuruh hijrah. Lalu dia katakan, gimana takdir Allah saja. Maka itu menunjukkan dia tidak berupaya untuk memperbaiki dosa dan kesalahan sehingga Allah mentakdirkan dia untuk semangat kembali ibadah, bertobat dari dosa-dosanya. Semestinya begitu. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan tentang takdir, seperti beginilah. Kalau umpamanya seseorang ibadah, amal soleh, menjauhi dosa dan maksiat, terus istiqomah di atas itu, lalu mati dalam keadaan demikian, dia dapat nikmat kubur, dia dapat surga di akhirat, lalu berkata, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya untuk masuk surga. Itu lebih baik daripada ketika di dunianya dia durhaka, dia berdosa, dia melanggar larangan Allah, dia mengabaikan perintah Allah, mati dalam keadaan demikian, dapat azab kubur, lalu di akhirat ke neraka, lalu dia bilang, saya ditakdirkan ke neraka. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang pertama. Paksa diri kita untuk ibadah, untuk amal soleh. Filter diri kita dari kesalahan. Jaga diri kita dari dosa dan maksiat. Istiqomahlah di atas hal itu sampai mati dalam keadaan demikian. Lalu setelah di surga, silakan katakan, inilah takdir Allah untuk saya. Itu lebih baik daripada yang kedua tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adyar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Zahra di Riau. Baik, silahkan. Jazakallah. Terkait dengan sekarang ini banyak orang yang meninggal secara mendadak, Ustaz. Apakah keterangannya, bagaimana keterangannya menurut Al-Quran dan hadis keadaan orang yang meninggal secara mendadak, Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Orang yang meninggal mendadak. Ya, ini termasuk salah satu di antara tanda kiamat kecil. Min asyratis sa'ah. Di antara tanda kiamat adalah disebut al-mautul fujah. Ada kematian mendadak. Apapun penyebabnya, mungkin kena serangan jantung, stroke dan seterusnya. Ya, fenomena kematian mendadak ditinjau dari aspek syar'i ini lumrah, wajar dan banyak terjadi, dan lebih banyak lagi terjadi di akhir zaman sebagai salah satu di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Tanda ini sudah terjadi dan tetap berlangsung sampai sekarang, mungkin sampai beberapa ratus atau ribu tahun yang akan datang sebelum kiamat masih akan terjadi. Ya, mungkin penyebabnya tadi serangan jantung, atau mungkin terjadi akibat
ada peluru nyasar, dibunuh orang, kelindas, pendaraan secara mendadak. Penyebabnya banyak. Apakah itu takdir Allah? Ya, takdir Allah. Allah mentakdirkan orang itu mati mendadak dengan sebab yang Allah takdirkan juga. Jadi kematian seorang Allah takdirkan tempatnya di mana, waktunya kapan, cara matinya bagaimana, termasuk penyebab dia mati bagaimana, semuanya itu sudah Allah takdirkan. Semuanya takdir Allah, baik mendadak ataupun sudah bisa diduga sebelumnya karena penyakit. Ada yang mati karena penyakit, ada yang mendadak karena dibunuh orang, karena kecelakaan lalu lintas, karena serangan jantung, gitu ya, macam-macam. Yang jelas cara matinya, penyebab kematiannya, tempat mati, waktu matinya, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang mengalaminya. Apakah kita tahu takdir kematian kita? Nggak tahu. Baik waktunya kapan, tempatnya di mana, cara matinya bagaimana, mengenaskan atau tenang-tenang aja, dan penyebabnya apa? Kita nggak tahu. Semua orang yang mati di waktu dia mati tidak pernah menyangka dia akan mati di waktu itu, di tempat itu, dengan sebab itu. Enggak. Betapa banyaknya orang menyusun planning, rencana sebulan yang akan datang. Sekarang saya dari sini mau keluar kota, nanti di sana kita ketemu gini-gini. Di tengah jalan tabrakan, mati. Kalau dia tahu bahwa dia akan mati di tengah jalan dan di waktu itu, niscaya dia tidak akan menyusun rencana. Niscaya dia akan membatalkan kepergiannya. Jadi ingat, setiap orang yang mati di satu waktu, dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan mati di waktu itu dengan sebab tertentu, dengan keadaan tertentu, sama sekali enggak ya. Ini memberi pelajaran kepada kita untuk selalu bersiap untuk mati setiap saat. Jangan terlalu percaya diri, saya sehat, masih muda, nggak ada keluhan. Jangan, kematian bukan karena penyakit. Kematian bukan karena usia yang sudah tua, bukan. Tapi kematian ditetapkan oleh ajal yang Allah tetapkan waktunya bila sudah tiba masanya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Adir. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikut dari pesan WhatsApp Ustaz dari Abdullah di Surabaya, ingin bertanya terkait penjelasan bahwa malaikat ketika menjelma menjadi manusia akan mempunyai sifat manusia. Pertanyaannya Ustaz, mohon penjelasan ketika malaikat menjelma menjadi manusia pada zaman Nabi Ibrahim, malaikat tidak mau makan suguhan Nabi Ibrahim Ustaz. Mohon penjelasan. Baik, barakallahu fiik. Betul, ketika disuguhi oleh Nabi Ibrahim dengan kambing bakar yang sangat menggiurkan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim menyajikan suguhannya tapi tidak mau makan. Dikatakan, kenapa kamu tidak mau makan? Pertama, bahwa memang malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan kebutuhan yang tidak sama dengan manusia. Mereka tidak butuh pasangan, mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh minum, mereka tidak butuh tidur, mereka tidak butuh istirahat. Oleh karena itulah maka walaupun menjelma sebagai manusia, dalam karakter atau sifat yang menjadi ciri khas malaikatnya seperti tidak butuh makan, minum dan seterusnya, termasuk tidak punya syahwat kepada lawan jenis karena tidak punya lawan jenis. Itu tetap itu ada.
itu tetap termiliki oleh malaikat. Tidak lapar, tidak haus, tidak lelah, tidak cangkel, juga tidak ngantuk dan tidak memiliki keinginan untuk tidur. Untuk itulah malaikat diciptakan. Makanya walaupun malaikat diberi tugas-tugas yang dahsyat, ada malaikat yang memikul arsy, ada juga umpamanya malaikat yang sejak diciptakan sujud terus. Mereka tidak mengalami kebosanan, cangkel, capek atau lelah. Kalau kita sujud 10 menit nggak bisa bangun tuh, sing siremen, pegel, kesemutan ya, mati rasa gitu. Malaikat tidak. Karena itulah maka ibadah malaikat disebut ibadah jabaliyah, bukan ibadah syar'iyah. Ibadah jabaliyah itu memang diciptakan untuk ibadah tanpa kendala. Malaikat tidak ada rasa malas, capek, cangkel, lelah, ngantuk, ataupun keinginan untuk tidur. Enggak. Lapar, haus, enggak. Dan tidak ada godaan dari setan. Setan enggak bisa menggoda malaikat untuk tidak ibadah. Karena itulah maka ibadahnya tidak dipahalai surga seperti halnya manusia. Kalau manusia ibadahnya ibadah syariah, ada banyak kendala, kemampuan yang terbatas, gampang capek, gampang cangkel, gampang bosan, gampang lelah, ada malas, ada sakit, ada pingsan, ada godaan setan. Kalau dengan semua kendala itu digoda oleh setan, kemampuannya terbatas, gampang capek, gampang cangkel, tapi tetap ibadah dengan hebat, ini diapresiasi. Ini layak untuk diberi apa? Imbalan surga. Berdasarkan hal itulah maka walaupun malaikat ibadahnya jauh lebih hebat daripada ibadah manusia, tapi manusia dianggap lebih mulia daripada para malaikat karena ibadah manusia melalui kendala yang sangat besar dan banyak. Adapun malaikat sama sekali nggak ada kendala. Maka ketika ditanya, dibahas oleh para ulama, siapa yang lebih mulia, malaikat atau manusia? Dirinci. Kalau dengan manusia kafir durhaka, malaikat lebih mulia. Tapi kalau dengan para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, orang-orang soleh ini lebih mulia daripada para malaikat. Walaupun ibadah malaikat jauh lebih hebat daripada ibadah manusia. Kenapa? Karena malaikat sama sekali tak terkendala, tak terhalang, nggak ada yang menghalangi. Kalau manusia banyak kendalanya. Makanya kalau dengan kendala sebanyak itu masih ibadah dengan hebat, maka ini orang hebat. Maka orang ini layak untuk diapresiasi. Makanya dibayarnya dengan surga. Akhir dari kehidupan ahli ibadah di surga. Adapun malaikat tidak berakhir di surga dengan kenikmatan yang seperti dirasakan oleh manusia. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan terakhir Adir ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz. Pertanyaan Ustaz, saya pernah bekerja dan banyak berbuat maksiat. Kemudian saya keluar untuk bertaubat yang menurut saya ini yang terbaik. Namun ketika saya bekerja lagi, saya malah disuruh membangun rumah ibadah agama orang lain Ustaz. Sehingga akhirnya saya keluar lagi. Dan menurut saya ini adalah takdir buruk buat saya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana menyikapi penjelasan bahwa semua yang terjadi itu sebetulnya baik dan takdir baik untuk kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan. Bagaimana caranya agar kita meyakini takdir buruk itu baik untuk kita? Caranya adalah yakini bahwa takdir buruk ini lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Ruginya ada tapi sedikit, keuntungannya lebih banyak. Coba bandingkan, apa keuntungan dari musibah, apapun bentuk musibah itu.
Pertama, dosa kita gugur tanpa harus bertobat dari dosa itu. Setiap musibah menggugurkan dosa. Sampai ada duri yang ngegores kulit kita, nggak sampai berdarah, cuma luka sedikit, itu pun menggugurkan dosa kita. Ini pertama. Kedua, ada pahala kesabaran. Makin hebat ini ujian, makin besar pahalanya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan sejalan, selaras, sebanding dengan kadar penderitaan ketika menerima musibah itu. Makanya orang yang sabar di tengah musibah, Allah katakan, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Artinya besar. Ini yang kedua. Yang ketiga, musibah menyebabkan kita mendekat dengan Allah. Ketika kita kesulitan, biasanya kita banyak berdoa. Biasanya banyak berzikir. Malam bangun. Siangnya saum. Banyak baca Al-Quran. Merintih kepada Allah. Dan Allah suka mendengar rintihan seorang hamba. Kadang untuk itulah Allah memberikan ujian kepada kita. Karena kangen kepada rintihan kita. Kalau dikasih kesenangan mah gak pernah merintih. Dikasih rezeki yang banyak, subuh juga hampir terlambat. Dikasih seretnya ekonomi, jam 2 bangun merintih. Itu Allah rindu kepada rintihannya. Coba kalau kita ketika senang tetap merintih, Allah akan cinta, Allah akan suka, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, doa orang yang sedang ditimpa musibah itu dikabulkan. Makbul, didengar, ditunaikan oleh Allah. Apapun bentuk dari musibah itu. Walaupun orang ini durhaka. Bahkan walaupun orang ini orang musyrik. Tapi ketika ditimpa musibah, doanya hanya kepada Allah dikabul. Itulah kenapa dakwatul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun orang ini orang durhaka. Kenapa? Karena dia sedang menderita, dizalimi orang lain. Itulah kenapa orang sakit doanya juga dikabul oleh Allah karena sakitnya adalah penderitaan musibah. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran menyatakan orang musyrik ketika pergi ke lautan diterjang oleh gelombang, nyawanya terancam, berdoa ikhlas kepada Allah dikabulkan, diselamatkan. Walaupun setelah sampai ke daratan dia musyrik lagi. Karena ketika dia di tengah gelombang, di tengah lautan sedang menderita, doanya dikabul. Ayat itu dan hadis yang sahih menjelaskan orang yang sedang menderita walaupun durhaka berdoa kepada Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak Allah berikan kepada orang yang tidak sedang menderita, tidak sedang kena musibah. Berapa itu? 4 apa 5? Keuntungan selanjutnya orang itu akan Allah angkat derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya wajar karena apa? Karena dosa berkurang, pahala nambah, mendekat kepada Allah ya jelas akan semakin tinggi derajat kemuliaannya. Dan banyak lagi. Itu keuntungan. Sekarang apa kerugian dari musibah? Hanya satu, menderita. Hanya itu saja. Jadi coba bandingkan. Mana yang lebih banyak untung apa rugi? Untung. Makanya tak heran kalau Rasul SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian musibah kepadanya. Musibah ini tanda cinta Allah. Karena Allah menginginkan kebaikan yang lebih banyak bagi orang ini dibanding kerugiannya. Dengan musibah dia lebih banyak untungnya. Kalau tidak diberi musibah, diberikan anugerah kekayaan, jabatan, dia lalai. Dia menjauh dari Allah. Allah enggak suka begitu. Nah, demikianlah cara agar kita ini husnudzon terhadap musibah yang Allah berikan.
Husnudzon terhadap takdir buruk yang Allah tetapkan untuk kita, kejadian peristiwa yang tidak mengenakan kita sebagai takdir Allah, kita husnudzonni bahwa itu adalah kasih sayang Allah, karena Allah ingin menggugurkan dosa kita, ingin menambah pahala kita, ingin menyebabkan kita mendekat dan mendengar rintihannya, ingin doa-doanya dikabul, ingin diangkat derajatnya. Begitulah cara Allah Azza wa Jalla mencintai kita dengan diberikan musibah tersebut, ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian materi ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.